Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Usatun Nasana. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah MKDU Pendidikan Agama. Di mata kuliah ini diperintahkan untuk merangkum sesi 1 sampai dengan sesi 12. Langsung saja kita lanjut. Nah, di sesi 1 itu ada prinsip kaidah beragama. Prinsip kaidah beragama adalah sikap dan perilaku manusia yang mempercayai Tuhan dan hubungannya dengan dunia dan akhirat. Jadi, agama itu memiliki prinsip, yaitu kepercayaan atau perilaku manusia yang mencerminkan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dunia, dan juga akhirat. Kalau dalam agama Islam, itu misalnya, saya mengakui saya beragama Islam. Jadi, saya bersikap seperti orang-orang yang beragama Islam, atau seperti yang Islam ajarkan. Misalnya saya menjalankan sholat, saya menjalankan rukun Islam, saya menjalankan juga rukun iman. Itu adalah prinsip kaidah beragama. Kemudian ada macam-macam cara beragama, yaitu cara tradisional, cara formal, cara rasional, dan metode pendahulu. Cara tradisional itu apa sih? Ya, cara tradisional itu turun-temurun. Misalnya saya beragama Islam karena orang tua saya juga Islam. Seperti itu. Dan formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungan atau masyarakatnya. Ya seperti misal pasangan suami istri. Yang misalnya yang awalnya yang perempuannya itu non-muslim, terus yang laki-lakinya itu muslim. Jadi yang perempuan itu mengikuti yang laki-laki menjadi muslim karena masyarakat di lingkungannya itu semuanya muslim. Sudah pasti keluarganya yang laki-laki ini itu adalah muslim juga. Dan secara rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Kalau metode pendahulu, penggunaan akal dan hati di bawah wahyu. Selanjutnya ada filsafat beragama, yaitu berpikir tentang dasar-dasar agama menurut logika secara kritis dan analitis tanpa terikat kepada ajaran agama tersebut dan tidak bertujuan membuktikan kebenaran suatu agama. Jadi filsafat beragama ini kita misal mendalami agama kita, tapi bukan untuk berdakwah. Kita mendalami agama kita itu agar kita lebih percaya kepada kepercayaan kita sendiri. Nah, fungsinya dari filsafat beragama ini kita bisa lebih mendalami tentang manusia dan dunia. Kemudian menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi-argumentasi, pendapat-pendapat, tuntutan-tuntutan, dan legitimasi-legitimasi dari berbagai ajaran agama, ideologi, dan pandangan dunia. Kemudian ada pendasaran metodis dan wawasan lebih mendalam serta kritis dalam menjalani studi-studi di ilmu-ilmu khusus, termasuk teologi. Ada filsafat beragama di Indonesia, itu ada bangsa Indonesia terletak di tengah-tengah dinamika proses modernisasi yang meliputi banyak mahasiswa dan hanya untuk sebagian dapat dikemudikan melalui kebijakan pembangunan. Filsafat merupakan sarana yang baik untuk menggali kembali kekayaan budaya, tradisi-tradisi, dan filsafat Indonesia serta untuk mengaktualisasikannya bagi Indonesia modern yang sedang kita bangun. Sebagai kritik ideologi, terus filsafat merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual. Salah satu fungsi terpenting filsafat adalah ia menyediakan dasar dan sarana sekaligus bagi diadakannya dialog antara agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi filsafat beragama di Indonesia ini, karena Indonesia itu agamanya ada bermacam-macam ya, lebih dari 5 agama setahu saya. Jadi filsafat beragama ini, misal kita agama Islam, kita mendalami agama lain bukan untuk mengikuti agama tersebut, bukan juga untuk mendakwahkan agama tersebut, tapi ini untuk gali kebudayaan-kebudayaan, tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Jadi, walaupun kita beragama Islam, tapi kita mempelajari agama lain agar kita bisa bertoleransi, bisa memaklumi, supaya tidak terpecah belah, tidak berpikir bahwa agama kita yang paling benar. Seperti itu.
Kemudian di sesi yang kedua itu ada fungsi agama bagi kehidupan. Agama merupakan sumber moral, ya benar. Karena di setiap agama pasti mengajarkan kita untuk berperilaku, bersikap, dan juga mengajarkan moral-moral baik pastinya. Nah, agama merupakan petunjuk kebenaran. Betul, di setiap agama pasti ada petunjuk benar dan salah. Seperti di agama Islam itu mengajarkan kita tidak boleh menghina agama lain. Itu adalah benar. Jika kita menghina agama lain berarti kita telah melakukan kesalahan dan melanggar aturan agama kita sendiri. Dan agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika, memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka maupun duka, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, dan serta manusia dengan manusia. Merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah, pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan, pedoman perasaan keyakinan, pedoman dalam bentuk nilai-nilai kehidupan, pengungkapan etika, pedoman rekreasi dan hiburan, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Bimbingan rohani bagi manusia. Ya. Jadi seperti di Islam juga ada bimbingan rohani. Misal kita sedang bahagia, kita patut bersyukur. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian di kala duka, kita juga tetap bersyukur, yaitu kita sabar, kita mencoba mengatasi masalah tersebut. Nah, tata cara hubungan dengan manusia dan Tuhan, ya, seperti di agama Islam itu sholat. Kemudian dengan makhluk hidup, kita diajarkan berbagi kepada hewan, berbagi kepada tumbuhan, atau dengan manusia. Dan manusia kita sudah banyak sekali di agama Islam, di dakwah-dakwah para ulama, itu Islam pasti mengajarkan hubungan baik dengan manusia yang lain. Dan tuntutan tentang prinsip benar atau salah seperti tadi petunjuk kebenaran, kemudian pedoman melakukan rasa kebersamaan. Ini sama dengan yang tadi poin F. Dan nilai-nilai kehidupan. Ya, tadi kan petunjuk kebenaran, terus petunjuk benar atau salah. Ya sudah pasti nilai-nilai kehidupan ada di dalam suatu agama. Pengungkapan estetika atau keindahan, pedoman rekreasi dan hiburan. Nah ini, rekreasi atau hiburan mana yang diperbolehkan dalam suatu agama, apa yang tidak melanggar peraturan agama dan apa yang diperbolehkan itu tercatat juga di dalam agama. Dan memberikan identitas kepada manusia. Ya, misalnya saya tidak beragama, saya bingung di KTP saya mau ditulis apa agamanya. Jadi kita memiliki identitas bahwa kita adalah umat dari agama apa. Prinsip agama dalam kehidupan, prinsip keadilan, itu membentuk tatanan masyarakat yang baik. Prinsip kedua adalah ihsan, melakukan sesuatu yang paling baik dan memiliki makna yang lebih tinggi daripada keadilan. Prinsip ketiga itu berbuat baik kepada kaum kerabat. Tujuan terdekat manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk berbuat baik kepada manusia yang lain. Dan dengan itu, tatanan masyarakat akan menjadi baik. Jadi prinsip agama dalam kehidupan itu pastinya baik. Ada keadilan, ada ihsan, dan juga kaum kerabat. Baik kepada kaum kerabat. Selanjutnya sesi 3, hakikat manusia. Ini hakikat manusia ada dari menurut ahli ya, tesis Robert Corner dan juga Thomas Hobbes. Ini kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada fase kehidupan manusia. Fase pembuahan yaitu perkembangan sel ovum dan sel sperma. Fase penciptaan, terbentuknya segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Dan fase kehidupan itu dari lahir ke dunia, melakukan amal perbuatan dan menjalani takdir. Kemudian fase kematian itu ketika ruh dicabut dari jasad hingga perjalanan ke akhirat. Itu fase kematian. Dari 3 fase ini yang paling panjang prosesnya atau paling lama itu adalah fase kematian. Jadi kita harus melakukan sesuai agama kita di fase kehidupan untuk bekal di fase kematian ini. Nah, ini hakikat manusia diciptakan itu menurut para ahli agama itu untuk beribadah kepada Tuhan sesuai agamanya masing-masing. Misal agama Islam ya berarti sesuai aturan agama Islam. Terus ini ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab sebagai manusia itu taat dan tunduk, patuh kepada perintah Tuhan Yang Maha Esa, menghambakan diri kepadanya, bukan
nafsu, menjalankan aktivitas dengan berpedoman kepada ketentuan Tuhan. Jadi kita itu hanya makhluk ciptaan Tuhan, jadi harus tunduk dan patuh terhadap segala perintahnya. Juga menjalani takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, ada kemanusiaan adalah hukum. Asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Ya, kemanusiaan adalah hukum. Misalnya saja ada hak asasi anak itu mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang, tapi si anak ini dibuang waktu lahir. Nah, maka hukum melindungi anak itu, orang tua atau ibu kandung yang membuangnya akan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada lagi contohnya kemanusiaan adalah hukum itu yang sedang viral akhir-akhir ini adalah praktek perdukunan. Sudah ada perundang-undangannya, praktek perdukunan itu bisa mendapat denda dan sanksi hukum di penjara beberapa tahun. Kenapa dibentuk sanksi seperti itu? Sebenarnya untuk menghindari perlakuan main hakim sendiri dari orang-orang yang tidak suka dukun tersebut, atau maksudnya merasa dirugikan oleh dukun, maka dibuatlah aturan tersebut untuk melindungi hak asasi manusia si dukun. Kemudian ada asas kemanusiaan sebagai hukum. Kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Nah, seperti ini asas kemanusiaan sebagai hukum. Asas kemanusiaan itu direalisasikan dalam hak asasi manusia. Jadi melekat pada manusia sejak lahir. Seperti itu, tidak membedakan jenis kelamin, tidak membedakan asal usul atau warna kulit atau yang lainnya, agama dan sebagainya. Jadi hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap manusia dan sumbernya itu dari asas kemanusiaan. Di sini ada sesi 5, yaitu hak beragama. Nah, hak beragama itu dimiliki oleh setiap manusia. Jadi semua manusia di muka bumi ini memiliki hak untuk beragama. Hak beragama ini masuk dalam HAM. Jadi hak asasi manusia terdapat hak beragama. Nah, peran pemerintah itu apa sih di hak beragama ini? Ya, peran pemerintah itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan juga memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya itu bisa rukun, tidak saling mencela, tidak saling memaki. Nah, kerukunan beragama itu apa sih? Kerukunan beragama itu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kerukunan beragama itu seperti tadi, kita misalnya saya memeluk agama Islam, saya tidak perlu mencela teman saya yang beragama Hindu, beragama Kristen, karena kita itu satu negara. Jadi kita saling toleransi saja, saling mengerti, seperti itu. Kemudian penerapan kerukunan beragama. Pertama, menampilkan ajaran Islam yang memiliki moralitas universal. Kedua, menggalang pemahaman agama yang tidak sempit dengan klaim kebenaran yang eksklusif. Ketiga, mengembangkan sikap keberagamaan yang moderat. Nah, jadi penerapannya itu saya orang Islam, tapi saya harus mencerminkan Islam itu agama yang mengajarkan kemanusiaan, cinta dan kasih sayang, keadilan, kesetaraan, keselamatan, dan perdamaian. Seperti apa caranya? Ya, kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita, apalagi orang itu sudah memeluk agama sendiri. Itu adalah perbuatan yang salah. Tidak, nanti bisa
memporak-porandakan kerukunan beragama, bahkan kerukunan negara, menggalang pemahaman agama yang tidak sempit. Jadi kita jangan menyalahkan agama lain. Oh kamu Kristen sih, Kristen kan ini seperti itu. Tidak boleh. Jadi semua agama memiliki aturan benar dan salahnya sendiri. Jadi kita tidak boleh mengklaim agama kita yang paling benar seperti itu. Nah, selanjutnya sesi 6 ini, hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan-aturan baik perintah atau larangan dan memiliki kekuatan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan sebuah sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum adalah suatu acuan untuk kita menaati hukum itu sendiri. Nah, di sini ada sumber hukum dari berbagai agama, tapi saya akan menjelaskan sumber hukum sesuai agama saya, yaitu Islam, sumber hukum agama Islam. Ada beberapa sumber hukum dalam agama Islam, yaitu yang paling utama adalah Al-Quran. Karena di Al-Quran itu semuanya sudah dicatat dengan jelas meskipun tidak rinci. Maksudnya seperti ini. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti teratur dalam Al-Quran. Tetapi tidak secara rinci. Dan Al-Quran itu bisa atau mampu menjadi pedoman dari tahun ke tahun karena dia adalah aturan dasar. Kemudian selain dari aturan Al-Quran, kita juga ada hadis. Hadis itu perkataan Nabi atau Rasul yang membawa ajaran agama Islam, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Yang ketiga itu ijtihad, itu akal sehat, karena tidak ada di Al-Quran dan hadis. Seperti tadi, Al-Quran adalah dasar, kemudian perkataan Nabi juga dasar. Perkataan Nabi itu mengikuti Al-Quran. Dan kita, para ulama, bukan kita ya, para ulama itu berijtihad. Itu, bila ada suatu masalah mereka berijtihad. Kalau menurut Nabi itu seperti apa? Jadi menurut Al-Quran itu seperti apa? Jadi masalah ini baiknya seperti apa? Seperti itu. Itu adalah ijtihad. Yang selanjutnya, nah, sesi 7 sini adalah membahas sains dan agama, sains dan Al-Quran. Oke. Sains menurut Baik Uni adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Kalau teknologi itu himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. Ilmu sains dan teknologi ini sebenarnya sudah terdefinisi atau dijelaskan, namun tidak secara gamblang di Al-Quran. Di Al-Quran itu bukan ensiklopedia sains ya, tapi memiliki pandangan-pandangan sains dan teknologi. Jadi pandangan sains dan teknologi tersebut itu ada di surat Al-Alaq 1-5, yang perintahnya itu bacalah atau mengertilah gitu ya, bacalah. Dari dasar itu tidak ada alasan untuk membuat dikotomi ilmu agama dan ilmu non-agama. Jadi Islam saja, Al-Quran saja menjelaskan tentang sains dan teknologi atau ilmu lain itu penting. Kenapa kita harus membedakan ilmu agama dan ilmu non-agama? Membedakan ilmu agama itu lebih penting dari non-agama. Jadi keduanya itu sebenarnya sama-sama penting, sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan di dunia. Walaupun ilmu agama itu dibutuhkan juga, bisa membantu juga di kehidupan akhirat. Tapi untuk hidup di dunia kita juga butuh ilmu non-agama. Nah, konsep ilmu dalam makna umum juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu Az-Zumar ayat 9, Al-Baqarah ayat 31, Quran surat Yusuf ayat 76, An-Nahl ayat 70. Jadi kita sebagai umat muslim tidak boleh membedakan bahwa ilmu agama itu paling penting, tidak seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa ilmu bukan hanya berupa hukum agama saja seperti yang dinyatakan Quran surat Fatir, Quran surat Al-Qasas, Quran surat Al-Mulk dan Al-Baqarah.
agama saja yang penting, tapi ilmu-ilmu lain juga penting karena agama Islam itu tidak mungkin memisahkan diri dari persoalan-persoalan yang berperan penting dalam kesejahteraan umatnya. Nah, langkah atau proses dalam sains yang dikembangkan dalam Al-Quran yaitu observasi di Quran surat Yunus ayat 101, kemudian pengukuran-pengukuran di surat Al-Qamar ayat 149, lalu dari kesimpulan hukum berdasarkan observasi dan pengukuran di surat An-Nahl ayat 11 sampai 12. Masyarakat muslim itu yang mendalami agama juga ada tokoh-tokoh yang mendalami sains dan teknologi. Jadi mereka juga tokoh agama tapi mereka juga cerdas atau mendalami ilmu-ilmu sains dan teknologi. Seperti yang pertama ada Al-Muqaddasi, itu bapak geografi. Buku yang paling terkenal itu Ahsan Al-Taqasim fi Ma'rifat Al-Aqlim. Geografi, dia yang pertama kali menemukan geografi seperti itu. Yang kedua ada Al-Asma'i, peneliti bidang zoologi dan botani. Ar-Razi, ahli bidang kedokteran. Al-Jazari, ahli robotika. Al-Haitham, ahli optik. Al-Batani, itu bapak trigonometri. Al-Hawarizmi, bapak aljabar. Kemudian yang paling terkenal, ini baru tokoh yang paling terkenal. Tokoh-tokoh lainnya itu juga sangat banyak. Tokoh-tokoh ilmuwan muslim bisa dicari saja di Google, tapi yang paling terkenal adalah 7 ini. Beliau-beliau yang sering dibahas. Misal Al-Batani ini di pelajaran SMA juga, di pelajaran matematika, sejarah trigonometri ada membahas buku dari beliau. Dan Al-Hawarizmi, bapak aljabar, ini juga waktu matematika SMA kita mengulas sedikit tentang Al-Hawarizmi. Nah, selanjutnya sesi 9 itu multikultural. Menurut KBBI, multikultural itu keberagaman budaya. Multi artinya banyak, kultural artinya budaya. Nah, sedangkan menurut istilah, multikultural itu keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Modernisasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan karena dengan demikian akan tercipta kerukunan antar umat beragama dan keyakinan. Jadi multikultural itu modernisasi dari kerukunan beragama. Nah, teori multikultural ini dibahas oleh beberapa ahli seperti Socrates, Plato, Jan Piaget, Forrest Cullen, dan James Edwin. Pengertian modernisasi beragama. Kalau dari bahasa, kata modernisasi itu moderatio, yaitu sedang atau tidak berlebihan. Kita tidak berlebihan mengagung-agungkan agama kita. Kemudian dari KBBI, modernisasi yaitu pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman. Jadi kita mempelajari Islam, kita mencintai Islam, tapi tidak berlebihan, tidak ekstrim. Nah, sedangkan secara istilah adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan yang sangat kaku atau ekstrim kiri yang sangat liberal. Jadi kita sedang-sedang saja, jangan terlalu mengagung-agungkan agama kita atau terlalu membenci agama. Kemudian beragama itu menurut KBBI, beragama itu memeluk agama, yang berarti beribadah taat kepada agama baik hidupnya. Nah, beragama itu kita memeluk suatu agama dan menjalankan perintah agama tersebut. Kemudian beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Jadi kita sebagai umat beragama tidak akan mencela manusia yang memeluk agama lain. Selanjutnya, tolak ukur moderasi beragama itu seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran. Kemudian kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia, ketertiban umum, manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Modernisasi beragama di ruang digital. Ruang digital itu dimanfaatkan kelompok orang tertentu untuk menyebarkan konflik dan menghidupkan politik identitas.
kuatnya afiliasi, seringkali konflik. Ruang digital dimanfaatkan dengan sengaja untuk membuat narasi yang saling menjatuhkan. Jadi di era digital ini banyak sekali hujatan-hujatan bisa antar agama. Misal agama Islam mempertentangkan dengan agama lain. Itu sangat banyak sekali di ruang digital ini. Dan banyak dakwah-dakwah yang menyimpang, tidak seperti ulama-ulama terdahulu yang mengajarkan kebaikan. Di sini malah ulama-ulama online ini mempertentangkan agama kita dengan agama lain, jadi seperti mengadu domba. Narasi keagamaan di abad cyberspace. Cyberspace itu dunia komunikasi berbasis komputer untuk melipat ruang dan waktu. Penyebaran narasi keagamaan dengan mudah diorbitkan dalam hitungan detik yang menyebar dari satu tempat ke tempat lain, bahkan antar negara. Fatwa-fatwa yang tak berdasar serta pengetahuan yang tidak jelas sanadnya terus diciptakan sedemikian rupa untuk menggiring masyarakat. Nah, seperti tadi yang dikatakan, banyak sekali ulama-ulama online atau ulama dadakan yang bukan mengajarkan tentang kaidah-kaidah agama yang sebenarnya, justru malah mengajarkan hujatan-hujatan atau saling menghujat antar agama. Nah, kerukunan umat beragama di Indonesia itu diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Jadi kerukunan umat beragama juga diatur dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini juga ada pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Jadi kita memeluk suatu agama di Indonesia itu lebih tenang ya, karena sudah dijamin di undang-undang. Nah, di sesi 10 ini agama dan industrial. Jadi era saat ini itu era industrial. Agama ingin menjadikan pribadi manusia taat pada Sang Pencipta, dikuatkan dengan perilaku moral para pemeluknya, menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan penduduk bumi di masa sekularisasi kurang mendapat tempat. Kini di era pasca sekularisasi mau memberikan peluang keberagamaan menempatkan signifikansinya di tengah era trinitas fenomena keberagamaan akibat pengaruh digitalisasi dapat diidentifikasi menjadi 4 ruang. Agama online itu situs yang memberikan informasi tanpa interaktif. Agama online itu interaktivitas dan partisipasi. Agama inovatif, gerakan keagamaan baru, aliran sesat, dan lain-lain. Agama tradisional seperti Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Kemudian ada solidaritas sosial. Dari berbagai pendapat tentang solidaritas sosial dari para ahli, solidaritas adalah wujud kepedulian sesama maupun kekuatan ilham baik dalam kelompok maupun individu yang secara tidak langsung bersentuhan dengan agama, sosial, regulasi sosial, hukum, dan adat, dan diwujudkan untuk meningkatkan kehidupan orang lain. Instrumen solidaritas sosial sendiri ada beberapa ya, ada 2. Yang utama yaitu perbuatan tolong menolong dan silaturahmi. Jadi solidaritas itu dibentuk dari perbuatan saling tolong menolong dan silaturahmi antar manusia. Di sesi 11 ini pengertian kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang terjadi di masa yang akan datang yang timbul dari kegiatan masa lalu. Nah, karakteristik dasarnya itu harus memuat tanggung jawab kepada pihak lain. Nah, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Jenis kewajiban, ada kewajiban positif, kewajiban umum, kewajiban primer. Nah, dari kewajiban positif ini, positif dan negatif itu positif melakukan sesuatu, negatif tidak melakukan sesuatu. Seperti dalam agama Islam, kewajiban positif kita harus melakukan sholat, kita harus melakukan zakat, kita harus melakukan aturan-aturan agama yang lain, dan kita tidak boleh melanggar itu. Kalau kewajiban negatif itu tidak melakukan sesuatu, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh hal-hal lain yang buruk, itu adalah kewajiban negatif. Kemudian kewajiban umum dan kewajiban khusus. Kewajiban umum misalnya kita harus baik kepada semua orang, kita harus menghormati semua orang. Kalau kewajiban khusus itu, misal saya agama Islam, kewajiban saya adalah menjalankan aturan agama Islam. Begitupun agama yang lain, mereka harus menjalankan aturan agama masing-masing. Kewajiban primer dan kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum maupun melawan hukum. Misalnya ada perbuatan mencuri. Perbuatan mencuri itu melawan hukum kan. Jadi kita
tidak boleh mencuri, itu adalah kewajiban primer. Nah, selanjutnya jenis wirausaha dalam kewajiban bekerja dalam agama. Jadi di agama juga memerintahkan kita untuk bekerja ya, bukan hanya beribadah saja, tapi kita harus bekerja karena ibadah itu butuh juga materi. Nah, jenis usaha dalam agama Islam itu wirausaha, kemudian menyewakan lahan, ternak, investasi, dan juga berdagang ya. Wirausaha itu berdagang. Wirausaha itu seperti berdagang atau usaha sendiri dan menyewakan lahan. Ternak itu seperti memelihara hewan ternak. Untuk investasi itu ada investasi yang dianjurkan, ada investasi emas, investasi properti, dan investasi deposito. Tapi syarat investasi ini adalah yang syariah, tidak boleh ada riba itu. Dan ada investasi dengan cara sedekah. Misal di Ustadz siapa itu di Indonesia ada investasi dengan cara sedekah itu. Di sini ada hikmah bekerja keras mendatangkan kebaikan dunia. Jadi kalau kita bekerja keras, cita-cita kita pasti tercapai, kebutuhan kita terpenuhi, dan itu akan menjauhkan kita dari kemiskinan. Kalau kita jauh dari kemiskinan dan tetap yakin kepada agama kita, itu akan menjauhkan kita dari kekufuran dan kekafiran. Kalau tidak jauh dari kemiskinan tapi kita seperti Raja Fir'aun dan seperti Korun, itu juga tidak baik karena kekayaannya itu mendatangkan kekafiran dan mendatangkan kebaikan akhirat. Nah, kalau kita bekerja keras, misal kita bekerja sebagai guru dan kita bekerja keras dan kita ikhlas, maka jerih payah kita itu akan dihitung sebagai pahala yang akan menolong kita di akhir nanti. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sudah pasti tercukupi kebutuhan hidupnya, kemudian dijaga martabatnya karena nggak jadi pengemis, nggak jadi perampok, nggak jadi maling. Nah, menjadi sosok yang mandiri. Kalau kita bekerja keras, kita pasti mandiri dan disenangi oleh manusia lainnya. Kemudian cita-cita kita juga bisa terwujud. Misal cita-citanya kaya, kalau nggak bekerja keras ya nggak kaya-kaya. Kalau cita-citanya menjadi miliarder, nggak bekerja keras ya nggak jadi miliarder. Atau kalau cita-citanya menjadi profesor, kalau nggak bekerja keras ya nggak jadi profesor. Nah, di sesi 12 ini yang terakhir ya, sesi 12 itu kemandirian. Jadi kemandirian itu tindakan dari seorang untuk mencoba menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Nah, di sini kemandirian itu sangat sulit karena benar-benar harus dari diri sendiri. Kemudian ada aspek-aspek kemandirian: tanggung jawab, otonomi, inisiatif, kontrol diri. Ini ada 4 aspek. Memiliki prinsip benar dan salah, memiliki rasa percaya diri, dan berpikir dan bertindak secara kreatif, dapat mengendalikan tindakan dan emosi saat menghadapi masalah dan mampu melihat sudut pandang orang lain. Jadi kemandirian ini maksudnya tidak semua, karena kita makhluk sosial ya, tidak semua masalah harus kita selesaikan sendiri. Misal kalau kita mendapat bencana, kan tidak mungkin kita menyelesaikan gimana saya mengatasi bencana ini sendiri, nggak mungkin kan. Jadi kemandirian ini itu lebih ke tanggung jawab kepada diri sendiri. Kalau kita punya masalah, misal kenapa tugas saya nggak selesai-selesai, itu karena kamu kurang bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Itu jenis-jenis kemandirian emosional itu kedekatan hubungan emosional antar individu. Jadi kayak saya dan adik saya punya gimana ya, emosional sendiri walaupun terpengaruhi oleh emosional saya. Jadi saya memerintahkan adik saya untuk belajar, tapi dia punya pemikiran sendiri apa yang harus dia pelajari, apa dia perlu belajar apa enggak, seperti itu. Kemudian kemandirian tingkah laku sama seperti tadi, walaupun saya memerintahkan adik saya untuk belajar, tapi keputusan adik saya untuk belajar ada di tangan dia. Kalau dia mandiri, dia pasti akan belajar sesuai pemikirannya sendiri. Kemandirian nilai itu bisa membedakan baik dan buruk. Misalnya saya melakukan sesuatu hal dan itu salah, saya mengakui bahwa itu salah. Dan ciri-ciri kemandirian itu berinisiatif, mampu mengerjakan tugas rutin, memperoleh kepuasan dan kebahagiaannya, mampu mengatasi rintangan,
berpikir kritis, kreatif, dan inovatif terhadap tugas yang diberikan, tidak rendah diri. Untuk mandirian ada tadi sama seperti tadi, emosi, ekonomi, intelektual, sosial. Tingkat kemandirian itu ada 6 tingkat. Kalau tingkat pertama itu impulsif, melindungi diri, biasanya bertindak secara spontanitas tanpa berpikir terlebih dahulu. Itu konformistik, seorang cenderung mengikuti penilaian orang lain. Yang ketiga itu mulai menjalani proses mengenali kepribadian dalam diri. Keempat, ini melihat keragaman emosi dan menilai diri sendiri. Kelima itu mulai memiliki kepribadian yang dapat membedakan diri dengan orang lain. Kalau keenam itu sudah masuk mandiri. Tingkat pertama biasanya kayak waktu tingkat memberontak seperti itu, seperti remaja-remaja puber, itu mungkin kemandirian tingkat pertama ya. Tingkat kedua ini lebih ke kayak anak kuliahan, udah cenderung sama orang dibilang ini, ya jadi berpikir harus begini seperti itu. Kalau ketiga itu sadar diri, kayak nggak apa-apa orang bilang gitu, orang saya begini, nggak seperti itu. Dan tingkat keempat juga sama, masih sama. Dan tingkat kelima itu udah bisa membedakan diri dengan orang. Ya, saya memang begini, perilaku buruk saya bisa saya perbaiki sendiri. Orang itu ya begitu, nggak apa-apa. Kalau dibanding-bandingkan juga nggak apa-apa. Kalau tingkat keenam itu udah mandiri, saya benar-benar mandiri secara diri sendiri. Tingkat keenam ini saya juga tidak tahu seperti apa. Dan kemandirian sosial. Kemandirian sosial ini masyarakat itu memiliki faktor kemandirian sosial itu gen atau keturunan, pola asuh orang tua, sistem pendidikan sekolah, dan sistem kehidupan masyarakat. Nah, manfaat milik kemandirian sosial ini dapat mengasah multiple intelijensi, menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri, dan menjadi pribadi mandiri, berusaha melakukan sesuatu sendiri, tidak meminta tolong orang lain jika masih bisa dilakukan sendiri, belajar mengambil keputusan sendiri tanpa terpengaruh orang lain. Nah, sepertinya sampai di sini penjelasan saya tentang rangkuman sesi 1 sampai sesi 12. Mungkin banyak kekurangannya karena saya sendiri juga tidak terlalu mendalami materi. Terima kasih. Wabillahi taufiq.